Jangan sampai seperti saya. Hidup benar orang tua sudah tidak. Buat saudara-saudaraku, sahabat power, ubahlah hidup. Jangan kalian menyesal. Karena saya berubah baik sudah satunya karena pas orang tua saya sudah nggak ada. Pas orang tua saya sudah nggak ada. Oh, jadi udah meninggal. Udah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Power semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, salam juang untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kita, channel The Power Family, channel yang silaturahmi. Di channel ini kita membahas kisah masa lalu, masa kini, dan harapan masa depan. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan sahabat kita yang sangat spesial, Mang Kikis. Mang Kikis, kenalkan dulu lah ke sobat-sobat Power semuanya lah, biar pada tahu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dan Kis dari Bandung Utara. Bandung Utara ya. Tepatnya di mana, Bang? Di Dago. Dago. Bang Kis, di podcast kita ini ya silaturahmi sambil kita berbagi kisah baik kisah kelam, kisah mencekam, ya kisah yang seram ataupun yang manis-manis saya. Ya, kita di sini tujuannya untuk berbagi, yang baik diambil, yang buruk jangan ditiru. Mangkis, Mangkis teh di organisasi keluarga besar Power Briges dulu atau apa dulu? Atau Dakosa dulu? Saya dari awal tuh masuk ke Briges dulu. Briges dulu ya? Awalnya Briges. Awalnya Briges. Tahun berapa itu, Mang? 9899. 9899. Berarti di umur berapa itu? Umur 18 ya? 19, 19. Di Dago. Di sama Awal mulai di mana? sama Rikan almarhum Wong. Oh, almarhum Serang-Serang. Yang mengajak juga almarhum. Almarhum. Langsung ya, almarhum. Mangkis. Nah, dulu kan dahulu kala kan 4 organisasi besar ini kan ya selalu berkonflik kan, bergesekan di jalan, ada pun perang, tawuran. Mangkis punya kisah nggak pada saat zaman itu? Kisah perang. Ya, Banyak sih kisah yang terjadi di diri saya sama teman-teman. Sampai ada kisah yang saya bikin beliau itu teman sendiri yang meninggal. meninggal. Oh, siapa, Mang? Almarhum yang di Rancaikek itu sama banyak sih orang itu di jalanan. Situlah banyak cerita-cerita yang penting satu peperangan makin mencoba. Ya. Karena nggak mau ada beberapa anggotanya yang sakit hati pasti Satu sakit hati, semua sakit hati. itu kan kalau waktu dulu kan seperti itu 4 unsur yang ada semua, jadi banyaklah bertentangan terus. Kisah-kisah pada saat zaman dulu, zaman perang-perangan, pernah ikutan? Pernah Ada kisah menarik? banyak kasih. Kalau masa dulu menarik itu kalau kita udah membantai orang, bikin dia cacat, dia ada luka, itu satu kebanggaan buat itu. Dulu ya. Dulu, tapi sekarang tuh Iya, sekarang Gak apa-apa lah, kan ini kan kita cerita dulu ya. Dulu kita- Dahulu lah, gak apa-apa. maaf sendiri ya. Gak apa-apa. Kita rokok dulu lah. Ada nggak kira-kira kisah yang ingin dibagikan? Kisah yang mana nih? Yang terjadi perang itu, perang alamin, perang di mana gitu lokasinya, kapan? Yang paling saya selalu dipikirkan tuh kejadian 2003 sampai atau 2003 atau 2005 ya, masih Ya. ada tuh. Yang kita masih nongkrong di Miyazaki.
Oh, yang sekarang jadi deket KP Gelis ya. pakai Gelis ya. sekarang Iya. pakai pom SPBU SPBU depannya. ya? Nah, itulah kejadian sampai kakak kita pun terkena Oh iya, bacokan termasuk almarhum itu ya, termasuk sama almarhum. almarhum. Ada almarhum Erwin Erwin Gapru, almarhum Uwo, dan banyak lah orang-orang. Nah itulah jadi satu. yang diserang oleh EKTC itu ya. Nah, waktu pas habis ulang tahun. Ada lagi? Ada lagi kejadian di Jalan Pajajaran. Kejadian Pajajaran. Bagaimana tuh kejadiannya? Kita lagi konvoy, ada beberapa anggota dari motor yang lain bikin ulah. Oh, duluan ya. Bikin ulah kejar-kejar. Cuman ya karena kita orangnya walaupun kecil sedikit gak pandang bulu. Kita suka sampai kejadian beradu perang, dan disitulah sampai ada beberapa orang yang luka-luka, adapun yang Kalau Mang Kis bisa ke Da Costa itu bagaimana? karena ada pos satu, karena kakak-kakak kita dan keluarga power Masih keluarga keluarga ya? power. Da Costa itu Keluarga masih power ini kan sangat banyak Iya. nih. awal-awal kan Da Costa tempat nongkrong anak-anak power. Dulunya anak-anak power itu kebanyakan nongkrong di Da Costa. Ya, Da Costa itu biar tahu artinya apa Da Costa. Da Costa itu daerah Kosambi Kota, Daerah Kosambi Kota. Yang didirikan oleh siapa? sama ayah. Ada kan jadi ayah dan keluarga Asoni kakak kita. Oh, ayahnya Asoni. Ayah almarhum ya, Almarhum. ayah ya. Beliau dulu sosok yang mengaping para pendahulu kita ya. Sosok seorang figur yang memberikan satu semangat buat kita semua. Walaupun sosok ayah, dia kadang-kadang mengingatkan ke adik-adiknya, ke anak-anaknya untuk seperti itu. Ada kisah-kisah lainnya nggak yang sulit dilupakan, kejadian yang terburuk lah? Kalau kejadian yang terburuk ya kebanyakan sih yang masih teringat di pikiran. Yang bikin saya untuk berubah itu jadi pikiran terus di pikiran saya. Pas malam takbiran, saya jalan sama anak-anak Cinko di Cina. Oh, uprak. Bukan ada Lagi ya, Cinko. Dan ke robah sama uprak. Tapi kan ada sebagian adik-adiknya uprak yang bermain sendiri. Dia anak-anak motor. Malam takbiran jalan sampai mengingatkan 2 orang. Siapa? Itu nggak tahu yang lain, nggak tahu siapa. Cuman kan itu Korbannya di kita. korban Oh, orang lain. korban orang lain. Korban orang lain itu salah satu yang sering teringat di Selalu teringat-ingat terus ya. sampai saya sebelum itu. Berarti suatu perubahan itu karena teringat dosa. Dosa yang telah dilakukannya. Cerita singkatnya, saya sampai mencecerkan air mata pas waktu adzan subuh mendengar takbir. Takbir ya? Iya, kalau nonton malam Idul Fitri, saya sampai mencecerkan air mata. Gimana kalau orang yang tadi kita pukul itu diri saya. Beliau bisa merasakan baju barunya atau merasakan sesuatu untuk perubahan. Bisa kumpul dengan keluarga. Itu yang saya rasakan selama sampai sekarang ini, selalu masih teringat ini. Mau minta maaf. Gimana ke keluarganya ya? Saya sempat tahun kemarin ke daerahnya, ternyata setelah kejadian itu orang yang kita bantai, pukulin, benar-benar paginya meninggal. Oh, nggak langsung meninggal di tempat ya? Ya seperti rumah sakit dulu, baru langsung meninggal pagi-pagi pas lebarannya, bisa selesai sholat Id ya?
itu yang menghantui pikiran saya merubah hidup dari cara dari kehidupan dulu yang kehidupan dulu yang kelam jadi lebih baik kembali. Ya buat adik-adik buat adik-adik semua, jangan melakukan hal-hal yang negatif yang akan merusak diri sendiri. Karena kita dengan ego diri kita sendiri akan menghancurkan diri kita. Ego kita akan membanggakan diri, tapi sebenarnya akan menghancurkan diri kita di masa depan. Ya gitu sobat-sobat power semuanya. Di podcast ini saya hanya untuk silaturahmi dan membagikan kisah dari sobat-sobat semua, karena masing-masing orang itu punya sejarahnya masing-masing, tidak akan mungkin sama walaupun hampir sama gitu. Yang sekali lagi saya ingatkan, yang buruk jangan ditiru, ya ambillah yang baiknya saja. Bang Kikis, kalau misalkan kenangan indah, kenangan manis di organisasi apa aja tuh? Kenangan manis di organisasi itu adalah kebersamaan. Bersamaan ya? Kebersamaan. Punya banyak saudara. Punya banyak saudara, tidak pandang bulu, segala satunya saling rangkul. Ya, tidak mengenal kasta ya. Tidak kasta, walaupun kebanyakan ya orang yang nggak punya kesempatan tetap jalan keluar. Semua saudara. Semua saudara. Sampai-sampai kan jadi mana ayo anjir. Nah itulah yang nikmatnya kita. Ya. Apalagi kenangan manisnya selama di organisasi? Selama di organisasi kenangan manis ya paling kompoi kita salah satu di jalanan. Muda. Kompoi itu asiknya. Asik. Breng sampai menguasai jalanan seperti apa? Jalanan lain cek bahasa nama. Kayak yang punya Bandung ya. Punya Bandung. Wajah mah punya Bandung lah. Siapa sih orang lain yang akan pasti adik-adik pun merasakan seperti itu. Iya. Untuk kedepannya ya, untuk bisa saling menjaga. Saling menjaga ya, ini kota kita. Tolong jangan dirusak. Kasihan pemerintah yang sudah capek-capek membangun. Ya. Bang Kikis, sekarang kegiatan apa? Sekarang kegiatan ya paling saya mendidik adik-adik, mengajarkan adik jangan sampai menjalankan apa yang pernah saya jalankan. Oh, agar tidak terulang kembali tidak terulang seperti itu. Dan sekarang saya cuma jadi menjaga waktu. Dan saya pun lagi berusaha untuk memperbaiki diri, segala satunya bisa di tempat dan kadang-kadang saya mengingatkan. Walaupun parkir yang penting halal. Ya. Apalagi kalau parkirnya udah 1 hari 6 juta, itu namanya bukan parkir. Ya, sobat-sobat semuanya. Itu namanya bos parkir namanya. Kan ada filosofis. Apa itu? Motor orang lain jaga, udah dijaga, apa hati kamu? Mantap. Itu kan orang parkir kan. Itu buat kembali ke cewek ya. Aduh. Apalagi sekarang? Ya lagi di jalan. Selain parkir apa? Usaha bantu-bantu kakak, usaha jaga warung, buka warung-warung. Buka yang kuliner malam yang kuliner malam di Dago itu. Dago. Itu tempatnya enak ya? Ya, malam. Ada nggak buat sobat-sobat power sekalian yang mau ikut bisnis gitu lah? Ikut usaha di wilayah sana? Insya Allah kedepannya kita akan ada satu tempat dan tempat-tempat sekarang kan di jalur Dago itu udah diutamakan jalur kuliner. Hampir seluruh Dago ke atas, dari utara ke atas itu kuliner. Biar sobat-sobat power semuanya nih seluruh Indonesia biar tahu di mana itu lokasinya Dagonya. Dago Pakar atas. Dago Pakar yang mau menuju ke Tebing Keraton. Tebing Keraton ya. Setelah Dago Pakar itu kanannya. Disitulah jalan itu udah Mang Kikis kesehariannya di situ semua ya. Kesehariannya di situ. Tiap hari ya. Kecuali malam Jumat. Kecuali malam-malam kita itu. Malam Jumat ya. Malam Jumat nggak begitu. Ya itu katanya saya dengar-dengar Mang Kikis tuh explore mistis tuh apa itu? Explore mistis kita menguak beberapa sejarah. Jangan sampaikan orang-orang itu terbodohi dengan pikiran orang yang bijak. Terbodohi dan pikiran yang dilihat. Maksudnya gimmick. Oh. Kan kebanyakan orang-orang yang untuk
Nah itulah dari awal. Jangan punya ego sendiri untuk membanggakan diri sendiri. Itulah jangan membodohi orang lain. Walaupun itu hanya untuk hiburan Untuk ya. hiburan itu satu. Lama-lama mau jadi kasihan orang jadi bodoh terus. Nah itu kan bukan kasihan orang jadi bodoh terus, jadi kasihan diri kita sendiri. Kalau kita udah bodoh sama orang lain, bodohin sama orang lain, berarti kita udah merusak keimanan yang di diri kita. Ya. Jadi saya main di bisnis untuk menguak beberapa sejarah biar orang-orang itu mengetahui tentang sejarah. Dengan sejarah ya di tempat ini dahulunya apa gitu Ya, ya. seperti itu. Menguak sejarah tempat-tempat. Tidak lebih ke penampakan. Tidak. Itu penampakan kalau masalah disebutnya jackpot. Kita mempunyai jackpot. Kalau ada penampakan Bonus itu. bonus buat diri kita bahwa kita Bonus kan dari ekspor itu dari sendiri. ekspor sendiri. Jackpot. Banyak juga mangkis-kis ini sobat kita ini kegiatannya punya YouTube juga ya? Punya YouTube. Apa itu nama YouTube-nya? Nama YouTube-nya Ghost Room 2021. Iya, sobat-sobat power semuanya seluruh Indonesia nih, kita harus saling dukung, saling support ya. Subrek channelnya YouTube Mang Kikis ya. Dan komen. Dan komen, like, comment, and share. Tapi jangan lupa juga. Jangan lupa The Power Fam pun like, comment, and share. Aduh. Dan subrek. Karena kalau kita keluarga itu harus saling Saling. support, saling bantu. Nggak bayar kok, nggak bayar, nggak rugi ya. Tuh, rugi ya tuh. Mang Kikis, cita-cita Mang Kikis yang belum terpenuhi selama seumur hidup ini apa nih? Keinginan, harapan, cita-cita apa? Sebenarnya yang satu jadi bayangan diri saya. Cita-cita untuk membanggakan orang tua, membanggakan orang tua, menenangkan orang tua. Ini yang saya selalu ikut. Yang kedua mengatur diri saya. Jangan sampai adik-adik hidup jalanan, dia udah nggak orang tua, kalian baru sadar. Menyesal ya? Menyesal. Kalau sudah keburu tiada, barulah mau membahagiakan bagian apa ya udah di kuburan. Itu Apalagi cita-cita yang belum tercapai selama ini. belum tercapai ya melihat adik-adik kenal. Enggak, untuk diri Mas Kikis, Ini sendiri, Mang Kikis sendiri nih, saya mau woles. santai ya? Santai, saya mau mengikuti alur aja. Ya, jalur aja. Apa yang diberikan kita terima. Woles saja. Ya, sobat-sobat power semuanya, mari kita doakan bersama-sama sobat kita ini, Mang Kikis ini, agar suatu saat dapat membahagiakan orang tuanya, agar tercapai pun harapan, cita-cita ya. Mari kita sama-sama aminkan di kolom komentar di channel ini ya. Jadi gini, maaf Pak. Kenapa kita harus cepat-cepat sadar membahagiakan orang tua? Jangan sampai seperti saya. Hidup benar orang tua sudah tidak. Buat saudara-saudaraku, sahabat power, ubahlah hidup. Jangan kalian menyesal setelah orang yang mendidikmu, malaikatmu meninggal baru kalian sadar. Surgamu ya. Surgamu. Karena yang nggak akan menyelamatkan diri kalian bukan kita. Hanya orang tualah yang akan menyelamatkan. Kalian jelek, kalian buruk, segala sesuatunya, kata orang tua kalian, dialah anak Yang paling terbaik. yang terbaik. Ya kan? Itu yang bikin saya selalu, karena saya berubah baik segala sesuatunya karena pas orang tua saya sudah nggak ada. Oh, jadi udah meninggal. Udah meninggal. Mang Kikis ini sebenarnya penuh penyesalan. Penuh penyesalan dalam satu hidup perjalanan seperti itu. Lupa dengan diri, lupa dengan rumah sendiri, lupa dengan orang tua. Ya, akhirnya ya sobat-sobat power semuanya, jangan sama ya punten ya, Mang Kikis ya, jangan senasib seperti Mang Kikis yang akhirnya hidupnya penuh penyesalan terhadap orang tua.
mumpung orang tua masih hidup, bahagiakan orang tua. Nah, Gitu ya Mang Kis ya. bikinlah satu keterangan. Ketenangannya. Kan Mang Kis masuk IGS di tahun 98-99 ya. Berarti banyak kisah nih Wah. yang dibagikannya nih. Bisa kelam. Ya, kisah kelam apa aja nih Mang Kis nih? Saya pernah dijabret, pernah jadi begal, pernah membunuh, oleh masa kelam. Pernah Dijabret, begal, begal, membunuh. dan membunuh. dan narkoba. Bagaimana tuh ceritanya Mang Kis? Karena kan hidup jalanan tuh orang-orang tuh yang dipengen kan satu kesenangan, lupa akan darat, lupa sama pikiran. Apa yang dibutuhkan orang-orang di lapangan pasti untuk satu kebersamaan. Saudara kita pengen merokok, pengen minum, nggak ada dana, nggak ada uang karena tidak ada kerjaan. Kita jalanin dengan apa yang kita ada di jalan. Salah satunya pikiran orang-orang itu yaitu menjamret. Jamret ya. Tahun berapa tuh Mang Kis? Itu kejadian tahun 2001. 2001 ya. Menjamret. Korbannya Korbannya orang Cina, orang Cina. Dan saya pun dapat dolar sama. Kamera pas waktu kamera digital lumayan. Kalau masalah tentang jamret handphone segala satunya udah jadi satu makanan dari dulu. dulu keseringannya. Tapi kalau untuk hari ini kalau bisa ketemu orang ini minta maaf. Nah itulah, karena kan kita nggak tahu di lapangan tuh nggak tahu siapa yang pernah kita pernah waktu. Rumahnya di mana, tempat tinggal di mana. Nah, pernah kalah apa lagi? Tadi membunuh Ya membunuh orang itu ya dibunuh sampai menghilangkan nyawa. Kapan tuh kejadiannya? 2009. Gimana kisahnya? Itu pertarungan di jalanan dengan bawa golok saja. Sampai tertangkap polisi. Nah alhamdulillah saya bukannya pengen, alhamdulillah sampai sekarang belum merasakan saya terusik dan bisa selamat sama ke polisi. Sampai-sampai ada satu cerita. Waktu saya bermain narkoba, sebelah sana malah jadi bandar. Oh, sempat ya maksudnya? Sempat main daun. Asik-asiknya main daun. Dulu pun di jalanan tuh yang paling asik daun. Ganja ya? Ganja. Satu cerita saya pernah digerebek sama 5 polisi. Ya alhamdulillah bisa selamat dan itu bisa menyadarkan diri saya. Tahun berapa mungkin? 2013. Oh, baru-baru berarti setelah terakhir kita bertemu ya? Ya, terakhir kita bertemu ada acara damai. Aksi damai. Aksi damai ya. Aksi Yang di damai. Politabes. 2009-2010 kalau nggak salah. 2010, 2009 kan ada perencanaan untuk mengadakan aksi damai dengan akan kita yang satu, Kang Ubel, Kang Bramsun, ada salah satu pelopor aksi damai Kang Bram. Di situ kan masih nakal-nakal. Masih nakal juga ya. Bang Kikis kan dahulu kala itu tenar lah bagi masyarakat mah pada pikirnya bahwa empat geng ini sering perang ya, Bikin ulah. ya baik antar organisasi maupun terhadap masyarakat. Nah, punya pengalaman nggak yang bisa dibagikan kepada sobat-sobat power semuanya nih pada saat zaman dulu ya, zaman itu ya, ikut perang atau terkena jadi korban perang? Banyak sih pengalaman seperti ikut perang. Pasti kan perang udah jadi makan. Ketemu dengan kita jadi musuh. Sehari-harian ya. Sehari-harian. Malahan kita kadang-kadang nggak ketemu, kita yang nyari ke tempat manapun.
pastilah bikin banyak sih luka-luka seperti itu. Kalau nggak diserang berarti Kita menyerang. menyerang. Kalau nggak dicari ya kita yang nyari. Pernah menyerang tuh? Pernah. Pernah menyerang. Satu tempat pernah. Bisa diceritakan kisahnya? Saya berjalan 8 motor. Ya dulu ini ya, buat walaupun kasih tahu ini jangan tempatnya. Lokasi aja nggak Lokasi. apa-apa. Nama mah nggak usah disebut lah. Ya lokasi daerah dekat-dekat dari situ. Sampai kejadian di depan pol. Saya pernah melakukan itu. Kita berjalan 8 motor, dari Dago menyerang ke geng. Wah, Ya apa itu? Nggak apa-apa, di sini mah bukain aja lah masa lalu. Di sini mah masa lalu hanya menceritakan kisah masa lalu saja. Nggak ada tujuan yang lain-lain gitu. STC kita. Biasa ya. 8 motor sampai 1 motor kita bakar. RC diulangi. Kata orang-orang itu adalah wakil ketua Kata orang-orang. yang kapan. Dari situ kita jalan ketemu dengan ini. Lanjut berarti. Lanjut ya kembali kejadian di depan polsek kita dibacok orang itu sampai beberapa jerikan gitu di depan karena sampai saya dipuni ditembaki sama polisi, tapi alhamdulillah masih diselamatkan. Berarti masih Allah masih memberikan suatu kesempatan untuk berubah hidup berkali-kali lagi ya. Padahal Bang Kikis ini sudah melakukan suatu ya dosa ya, makanya sudah dosa ya, melakukan suatu dosa ya, tetap Allah masih memberikan kesempatan dan kesempatan terus ya. Apalagi nih Bang Kikis, kisah kelam malah yang dapat dibagikan lah. Banyak sih kalau bicara kalau ini jalanan ya beda motor. Kita perang ditinggalin motor, kita bawa motornya dua, kalau pernah kita pakai sendiri. Hasil rampasan. Ya kebanyakan kalau masih bisa perang kita taruh nggak ada sih teman-teman adik-adik yang dulu saudara-saudara dulu orang lain bertarung malah dia mencari dompet, handphone, ada itu pun ada saudara-saudara kita. Kisah-kisah dulu ya. Dulu itu kan. Tapi kan ayah nyelip, ayah nu barengan. Maksudnya ada yang berbagi. Ayah berbagi, tapi ada banyak yang kasih berbagi, tapi kan kadang-kadang ada yang sendiri. salipat 2 lipat gitu. Kisah apa lagi Bang Kikis yang mau dibagikan nih pada sobat-sobat forum? Buat saudara promonya jangan terlalu banyak main tebang-tebang. Itu pernah jadi. Pernah. Jadi biar apa ya? Anggap aja reunian lah ya. Reunian, ingat masa lalu gitu. Masa kelam. Apalagi Bang Kikis? Ada lagi nggak? Ya paling asiknya itu kalau udah ada acara pelantikan. Itulah yang paling asiknya itu pelantikan. Kita bisa mengajar dengan kebebasan. Pelantikan tuh apa? Dulu kan kita masuk ke beberapa geng motor, pun sebutnya geng motor. Orang yang masuk ke geng motor kita harus dilantik dulu. Oh, ospek. Ospek. Oh, Ospek kan. Itulah yang paling asik, kadang-kadang kasihan juga. Zaman dulu kan ini kan, misalkan ada adik yang mau mendekat, pengen masuk geng Briges, masuk biu. Udah hayang dulu, tapi bukan duit 20.000, tapi hayang vodka 2, Marlboro 2. Oh, itu iya, kebiasaan seperti itu kan. kisah itu yang Kisah dulu kan. dibagikan oleh para pendahulu ya. Terus turun-menurun warisan dengan uang minim, maunya banyak. Bagaimana caranya harus ada ya. Aduh. Nah di situ aja terpikirlah untuk jamret, begal, itu seperti itu. Karena mencari uang itu. Mencari uang itu untuk karena dia keinginan masuk geng biar diakui sama kakak. Itu kealaman saya sendiri. Dulu di ospek di mana Bang Kikis? Saya di ospek Jalur Utara. Jalur Utara ya. Utara tuh masuknya kemana aja sih? Utara tuh luas.
biar sobat-sobat power tahu semuanya nih. Utara tuh luas. Wilayah utara tuh apa aja? Batu Utara. Lembang, saya jadi jalur ke atas utara. Ciamplas masuk nggak? Ciamplas masuk utara. Masuk utara. Karena itu kan basis Ciamplas kan tempat awalnya Briges berdiri. Utara itu dari Ada Ciamplas. dari Ciamplas. Awalnya dari orang-orangnya udah dari Ciamplas. awal mulanya ya. Awal mulanya itu Ciamplas. Bisa merembet ke atas. Ke atas. Jalur ke utara tuh Lembang. Dulu tuh sampai ada saudara kakak Subang pun masuknya utara. Subang. Kalau ya, Padahal beda kota ya. Beda kota itu kan udah perbedaan lagi. Tapi kan dulu utara. Karena merembet. Merembet. Dari Ciamplas naik ke Budi, naik ke Lembang dan sampai ke Subang. Terus ya. Ada lagi Mang Kikis yang ingin dibagikan di channel kita ini. Terlalu banyak itu. Oke, tuh Mang Kikis ya. Yang penting buat channel The Friend, Power Friend, ke adik-adik jangan sampai melakukan apa yang pernah kakak-kakak lakukan. Yang buruknya jangan ditiru, tapi apa yang kasih sayang kakak-kakak lakukan sama adik-adik, itulah tandanya cinta dan rasa sayang. Jangan ikuti kakak-kakak kalian yang melakukan buruk, tapi lihatlah rasa sayang yang kakak-kakak berikan. Itu kasih sayang mengingatkan, menyayangi dan memperhatikan mereka. Oke, Mang Kikis, kalau harapan dan cita-cita untuk organisasi apa nih? Kalau cita-cita untuk organisasi, bikinlah organisasi itu lebih kuat. Ya. Jangan ada satu Perbedaan baik warna baik walaupun nama, semua keluarga besar, power family. Intinya untuk organisasi jangan membeda-bedakan, tetap sama, semua yang berjuang, semua yang berjalan tetap tujuannya untuk kebesaran organisasi. Walaupun itu organisasi manapun sama, yang khususnya buat keluarga kita. Ya, khususnya untuk keluarga kita ya. Karena channel ini adalah kita membahas keluarga kita sendiri. Kita tidak membahas orang lain, channel yang lain. Gitu. Ya, begitu aja ya Bang Kikis ya. Terima kasih sudah hadir di dalam channel kita ini, sudah meluangkan waktunya. Ya sobat-sobat power semuanya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.